Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Setelah kita beristirahat di sepanjang malam hari ini, tentunya kita semua bangun pagi dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, dalam renungan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Untuk itu sebelum kita pagi ini mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Kalau pagi ini kami masih ada, sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu di saat pagi hari ini Bapa, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami Bapa, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, berita tentang salib Kristus. Berita tentang salib Kristus. Bagi orang dunia, berita salib itu adalah berita suatu kebodohan, Alkitab katakan. Namun bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, berita tentang salib Kristus ini merupakan berita yang memberikan kita keselamatan, berita yang memberikan kita kemenangan, berita yang memberikan kita berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita belajar firman Tuhan satu ayat saja, yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu merupakan berita kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, orang percaya, orang Kristus harus menyadari saudara tentang berita salib Kristus ini. Ya, sekali lagi sebentar kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahkan berita ini harus kita ceritakan, kita beritakan bagi dunia. Ya, perbuatan yang besar yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lebih yang lalu, tergantung di atas kayu salib. Alkitab tadi katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka, orang-orang yang akan binasa, pemberitaan salib itu merupakan kebodohan bagi mereka, saudaraku. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita bersyukur karena apa? Kita mengerti, memahami tentang berita salib Kristus itu. Karena salib Kristus itulah yang akan memberikan kita kekuatan, yaitu kekuatan dari Allah yang menyelamatkan kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, seringkali saudara, salib menjadi bahan olokan dan disepelekan orang-orang dunia, saudara. Kalau kita melihat ya di channel-channel Kristen ya,
khususnya channel yang apologet ya, suka berdebat dan sebagainya itu saudaraku ya. Banyak live chat di sana. Saya perhatikan itu banyak mengolok-olok tentang kekristenan. Banyak orang dunia ya, orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan itu mengolok-olok tentang apa? Tentang kekristenan, tentang Yesus yang disalib. Bahkan ada yang mengatakan, masa Tuhan harus digebukin? Masa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Masa Tuhan pakai celana kolor? Itulah olok-olokan orang dunia bagi kita, ya, orang yang percaya kepada salib Kristus. Mereka itu mengolok-olok kita karena apa? Memang Alkitab sudah katakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan buat mereka. Itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka sesungguhnya bodoh karena apa? Tidak mengetahui kasih karunia Allah di balik salib Kristus itu, saudara. Sehingga mereka itu mengolok-olok, mereka menyepelekan karena memang mereka ini akan binasa, saudara. Jadi bagi mereka, yaitu bagi orang-orang dunia, saudara, salib tidak lebih dari lambang hukuman atau kutuk yang harus diderita oleh pelaku kejahatan. Memang pada waktu itu, saudara, orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang melakukan hukuman yang begitu berat, yang begitu luar biasa, telah melakukan pelanggaran yang begitu luar biasa sehingga harus menderita hukuman di atas kayu salib, saudaraku. Ya, banyak orang mengolok-olok tentang salib. Karena apa? Siapapun yang mati di atas kayu salib, digantung di atas kayu salib, itu dicap sebagai orang yang hina, orang yang tidak berharga. Memang Alkitab sudah mencatat, saudara, dalam Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi memang tidak salah mereka katakan bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah lambang kutuk. Jadi orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Sehingga berita salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang akan binasa. Karena mereka tidak memahami rencana Allah bagi dunia. Makanya banyak orang-orang di luar sana mengolok-olok berita tentang salib Kristus. Karena apa? Tidak memahami rencana Tuhan bagi dunia. Jadi orang dunia itu berprinsip bahwa pelanggaran atau dosa dapat ditebus dan dibayar dengan perbuatan baik atau amal sebanyak-banyaknya selama hidup di bumi. Dan ini yang menjadi pemikiran mereka, saudaraku. Jadi pelanggaran manusia itu dapat ditebus melalui apa? Amal ibadah, perbuatan baik. Itu pemikiran orang-orang dunia seperti itu, saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa kali kita harus berbuat baik? Berapa kali kita harus beramal supaya dosa kita bisa ditutupi, saudara. Supaya dosa kita itu dapat ditebus dan diselamatkan melalui amal perbuatan baik. Berapa banyak yang harus kita lakukan, kita perbuat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita bukan dengan amal perbuatan baik. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan apa? Berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah itu sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, saudara. Jadi kita diselamatkan ini bukan karena melakukan ibadah, bukan karena melakukan perbuatan baik. Kalau hanya melakukan perbuatan baik, sudah seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan? Sudah seberapa banyak amal yang kita perbuat? Sudah seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, saudara? Tidak mungkin amal perbuatan baik itu bisa menutupi pelanggaran manusia. Karena apa? Karena Alkitab jelas katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kematian yang kekal. Jadi perbuatan baik atau amal kita itu tidak akan bisa menebus kita dari dosa. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan Alkitab katakan 2 Korintus 5 ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita manusia yang berdosa. Supaya apa? Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21, saudaraku. Jadi beda dengan cara pikir orang-orang dunia, saudara. Ya, untuk menerima keselamatan, untuk menerima kehidupan kekal, ya, mereka harus melakukan amal ibadah, mereka harus melakukan perbuatan baik, ya. Alkitab jelas katakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Sebaik apapun manusia melakukan perbuatan baik, kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Diselamatkan karena apa? Anugerah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab jelas katakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Kenapa bukan hasil usaha manusia? Karena usaha manusia itu sia-sia. Usaha manusia itu tidak menghasilkan buah keselamatan dalam kehidupannya. Amal perbuatan baik manusia itu tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Karena apa? Karena Alkitab jelas katakan oleh karena pelanggaran satu orang, maka manusia juga telah menerima hukuman itu. Telah menerima perbuatan dosa itu. Dan oleh karena satu orang juga manusia telah menerima penebusan, yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tidak heran, saudara, kalau orang dunia mendengar berita tentang salib. Bagi mereka itu berita tentang kebodohan. Karena apa? Karena memang mereka akan binasa, saudara. Karena mata rohaninya ditutupi oleh ilah-ilah zaman sekarang. Mata rohaninya ditutupi oleh roh-roh agamawi yang menurut mereka itu benar, melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan baik. Tapi ingat, saudara, bahwa kita diselamatkan bukan karena itu. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena melakukan amal perbuatan baik, saudaraku. Ya, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Jadi kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saudara, mari kita harus menyikapi dengan benar bagaimana kita orang percaya memandang tentang salib Kristus itu. Jadi salib Kristus adalah bukti kemenangan Kristus. Dia menang atas kutuk dan dosa. Jadi kebinasaan dan hukuman yang seharusnya kita tanggung telah ditimpakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi Tuhan Yesus rela dihukum, digantung pada kayu salib supaya apa? Kutuk dosa yang membelenggu manusia ditanggungkan dalam kematiannya itu, saudara. Jadi kita patut bersyukur sebagai orang yang percaya dalam menyikapi apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, menebus dosa kita. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Harusnya kita manusia celaka, harusnya kita manusia binasa, tapi karena kasih-Nya, karena perbuatannya, Yesus Kristus sendiri menanggung dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara. Kita menerima anugerah. Dan oleh anugerahnya semata-mata kita orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan dari penghukuman kekal, saudara. Alkitab jelas katakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam kerajaan sorga. Ini sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita pahami, kita renungkan, saudara. Mungkin bagi orang dunia berpikir, waduh, dalam kekristenan itu keselamatan kelihatannya murahan sekali ya. Kelihatannya murahan sekali. Cukup percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Dan itulah olokan orang dunia, saudaraku. Keselamatan kok murahan sekali. Kelihatannya murahan, tapi sebenarnya tidak murahan. Keselamatan itu mahal harganya. Bahkan sangat-sangat mahal harganya. Sehingga tidak mungkin orang yang sudah jatuh dalam dosa itu
bisa menebus dirinya melalui amal ibadahnya, perbuatan baiknya, sehingga bisa diselamatkan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak mungkin bisa terhindar dari hukuman kekal. Tidak mungkin bisa menerima keselamatan melalui apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, melalui amal ibadah, perbuatan baik. Tidak mungkin. Karena apa? Karena keselamatan itu sangat mahal harganya. Tidak mungkin manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa menyelamatkan dirinya. Tidak mungkin. Karena saking mahal harganya, harus Tuhan sendiri dari surga turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia. Karena saking mahal harganya, Allah yang menjelma menjadi manusia itu harus merelakan dirinya, tergantung di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Karena apa? Karena saking mahal harganya, darah Yesus tercurah mengalir di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus saudara, untuk menebus juga saya. Karena saking mahal harganya, maka kita menerima anugerah itu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudaraku. Jadi bagi kita, salib bukan berita kebodohan. Bagi kita, salib merupakan kasih karunia Tuhan. Bagi kita, salib merupakan kekuatan Tuhan buat kita, orang-orang berdosa, sehingga kita meraih kehidupan kekal dalam kerajaan surga, saudaraku. Jadi salib Kristus sebagai sasaran dan fokus kita, karena di dalamnya ada pengharapan yang sejati. Untuk itu mari saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena apapun itu. Karena salib Kristus ini berita yang membuat kita ini memiliki pengharapan yang sejati. Memang bagi orang dunia salib Kristus itu adalah berita kebodohan, karena memang mereka itu akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau ada orang mengolok-olok kita ya, sebagai orang Kristen, percaya kepada Tuhan yang disalib, Tuhan yang digebukin, ya, Tuhan yang mati. Tapi ingat saudara, Yesus yang tergantung di atas kayu salib, dia memang mati. Tapi ingat, hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Bahkan dia menampakkan diri kepada muridnya, bahkan kepada 500 pasang mata pada waktu itu sebelum terangkat ke surga, saudaraku. Dan dia hidup, dia tidak mati, ya. Kenapa Tuhan mati? Karena untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk itu mari saudara, kita hargai pengorbanan Kristus ini, dan mari kita hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan jelas katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, beda dengan cara pikir orang dunia. Orang dunia melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan baik supaya selamat. Ini kekuatan manusia. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, tidak seperti itu. Kita ya diselamatkan karena anugerah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kan begitu ya. Perbuatan baik kita bukan supaya selamat, karena kita sudah selamat. Maka kita orang percaya yang hidup dalam Kristus harus bisa mengeluarkan perbuatan baik. Artinya hidup kita itu berbuah, saudara. Galatia 5 ayat 22-23. Jadi hidup kita ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu harus berbuah. Ya, berbuah di dalam Dia. Ya, dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan menginginkan buah dalam kehidupan kita, saudaraku. Hidup kita harus berbuah sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sadari itu, hayati itu dalam kehidupan kita, dan hidupi itu, saudara. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih di antara segala bangsa di muka bumi. Makanya Alkitab jelas katakan 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Perbuatan besar dari Dia. Ya. Apa itu perbuatan besar dari Dia? Bukan sakit sembuh, bukan miskin kaya, bukan toko 2 jadi 5, bukan, saudaraku. Perbuatan besar
Yang dimaksud firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus adalah karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita, saudara. Yang menebus dosa-dosa manusia sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang perlu kita ceritakan. Itulah yang perlu kita beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Memang sekali lagi, berita salib merupakan berita kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya gak apa-apa, yang penting kita beritakan. Kalau mereka meresponi, membuka hati, percaya kepada Yesus, maka mereka juga akan diselamatkan. Tapi bagi mereka ya yang tidak percaya, mereka pasti akan binasa. Tapi bagi kita, ini adalah berita sukacita, berita pengharapan yang besar. Karena salib Kristus itu membuat hidup kita yang harusnya binasa, kita memperoleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami Tuhan, menyadarkan kami bahwa kami telah menerima anugerah yang besar, yang luar biasa melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Walaupun orang-orang di luar sana, orang-orang dunia menolak tentang pemberitaan salib, namun kami memiliki keyakinan yang kokoh bahwa ada kuasa yang luar biasa, yang dahsyat di balik kekuatan salib Kristus. Terima kasih Bapa, untuk itu meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami tetap berpengharapan penuh kepada pengorbanan-Mu, pada salib-Mu ya Tuhan, pada kekuatan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun mungkin saat ini banyak tantangan, rintangan, hambatan, tekanan yang kami hadapi Tuhan, namun kami tetap berpengharapan di dalam Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah mengalir atas setiap kami semua ya Bapa. Dan kalau ada umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada umat-Mu yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada umat-Mu yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan. Kalau ada umat-Mu yang saat ini letih, lesu, dan beban berat oleh karena pergumulan hidup, Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk menjalani dan Kau berikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat bangsa kami. Berkati pimpinan pemerintahan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparat keamanan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah, semua ada dalam berkat Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami ya Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan ruang live streaming, sebelum kami berpisah, kami rindukan Tuhan Yesus memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan